مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah amma ba'dah. Yang kita muliakan, yang kita taati, sahibil fadilah murabbi ruhina al-mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SM, pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, segenap asatid wal ustadzat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, segenap santriwan maupun santri putri dimanapun berada, dan tentunya pemirsa, segenap audiens, segenap mustami'in daripada pengajian online yang diselenggarakan oleh pengurus Pondok Pesantren Sabilul Hasanah di dalam Ramadan tahun kali ini, yakni tahun 1441 Hijriah, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua kembali bersua di dalam jaringan internet, di dalam pengajian streaming. Adalah pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan daripada isi kitab Nasaihul Ibad, di mana perlu sedikit kami ingatkan bahwa pada pertemuan sebelumnya, yakni hari Rabu sore beberapa hari yang lalu, telah kita baca, telah bersama-sama kita bahas walaupun secara singkat dan apa adanya, bahwasanya Al-Imam Nawawi Al-Bantani ketika memulai untuk membahas dan mensyarahi kitab ini, beliau terlebih dahulu menyampaikan dua hadis yang mulia. Yang pertama hadis Qudsi yang sama-sama telah kita baca dan kita bahas pada hari Rabu yang lalu. Dan untuk pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang hadis yang kedua yang beliau sampaikan di dalam kitab syarah Nasaihul Ibad ini, yang merupakan penjelasan daripada kitab Munabbihat alal Isti'dadi liyaumil ma'ad, karya dan tulisan daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatin bihi wa asraran bihi fid dharaini amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsu, adapun hadis atsani yang kedua, itu ajaza telah mengijazahkan ni kepadaku bihi dengan al hadis asani, siapa al-allamatu ulama yang sangat alim, as-sayyidu yaitu as-sayyidu Ahmad al-Mursifi al-Misri, Sayyid Ahmad Mursifi al-Misri. Ba'da an ajazani, setelah sekiranya telah mengijazahkan ni kepadaku bihi dengan hadis, siapa as-sayyidu Abdul Wahhab ibnu Ahmad Farhat Asy-Syafi'i, Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i, an masyayikhihi, dari beberapa masyayikh atau kiainya Sayyid Abdul Wahhab, musalsalan, halnya berupa hadis musalsal bil awwaliyati, yang bersifat permulaan, ila Abdullah ibni Umar, yang sanadnya bersambung sampai Abdullah ibni Amrin bin Amr ibnil Asi bin As. Sanad hadis musalsal ini bersambung sampai kepada Abdullah bin Amr bin As, yang langsung mendapatkan hadis ini anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi itu qala, telah bersabda siapa Nabi, ar-rahimuna, adapun orang-orang yang bersifat kasih sayang, itu yarhamu, akan menyayangi hum, terhadap ar-rahimun, siapa ar-rahmanu, Allah yang maha pengasih, tabaraka wa ta'ala. Irhamu, berkasih sayanglah siapa kalian, man, terhadap orang atau makhluk, fil ardi, yang di bumi, yarham, maka akan menyayangi kum, kepada kalian, siapa man, makhluk, fis samai, yang ada di langit. Wal makna, adapun makna ar-rahimuna, wal makna, adapun maknanya itu ar-rahimuna, adapun orang-orang yang berkasih sayang, liman, kepada orang, fil ardi, yang di bumi, min adamiyin, berupa manusia, wahayawanin, dan hewan, lam yu'mar, yang tidak diperintah apa biqatlihi, membunuh hayawan, bil ihsani, dengan perlakuan baik, ilaihim, kepada man fil ard, yuhsinu, maka akan memperlakukan baik siapa ar-rahmanu, Allah, ilaihim, kepada ar-rahimun. Irhamu, menyayangilah siapa kalian, man, terhadap orang, tastati'una, yang mampu siapa kalian, antarhamu, terhadap menyayangi siapa kalian, hu, terhadap man, min asnafi makhlukatihi, dari beberapa golongan makhluk, beberapa makhluknya Allah Ta'ala. Walau ghaira akilin, walaupun itu tidak berakal. Dengan cara apa? Bisyafaqati, dengan lemah lembut, alaihim, atas man atau asnaf makhlukatih. Wa du'aikum, dan dengan ajakan kalian, lahum, kepada asnaf makhlukatih, birrahmati, dengan kasih sayang, wal maghfirati, dan memaafkan atau mengampuni, yarhamu, maka akan menyayangikum, kepada kalian, siapa al-malaikatu, siapa al-malaikatu, malaikat. Waman, adapun barang siapa, itu rahmatuhu, adapun rahmatnya, waman, adapun barang siapa, itu rahmatuhu, adapun rahmatnya man, itu amatun, umum, merata, li ahli samai, kepada penduduk langit, alladzina, yaitu beberapa makhluk, hum, yang adapun alladzina, itu aktsaru, lebih banyak, min ahlil ardi, daripada penduduk bumi. Wala yajuzu, dan tidak boleh lisaksin, bagi seseorang, apa ayat da'wa, berdoa siapa syakhs, li jami'il muslimina, untuk seluruh beberapa orang muslim, bi ghufri jami'i dzunubihim, dengan meminta ampun seluruh beberapa dosanya jami'il muslimin. Au yad'wa, atau berdoa siapa man, li faqirin, untuk orang fakir, binahwi mi'ati dinarin, dengan seumpama 100 dinar. Walaisa, dan tidak ada itu lahu, bagi fakir, apa jihatun, arah,
yatasahalu yang menjadi mudah, minha dari mi'ah dinar, apa dzalika itulah fakir. Siapa dzalika itulah fakir. Wa yaqulu dan berkata siapa syakhs, hadza adapun ini yad'u itu minar rahmati termasuk kasih sayang bil khalqi dengan makhluk. Li'annahu karena sesungguhnya hadza itu mukhalifun bertentangan linususis syar'i terhadap beberapa nas atau teks syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua disampaikan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani atau Al-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi adalah hadis yang berbentuk hadis musalsal bil awwaliyah. Sebelumnya kita harus paling tidak mengetahui secara mendasar, secara sederhana apa itu hadis musalsal bil awwaliyah. Bahwa hadis musalsal itu hadis yang sanadnya berantai, tidak hanya dari segi matan, tapi sampai kepada situasi dan keadaan pengijazahan dan penyampaian serta periwayatan hadis itu persis sebagaimana hadis itu pertama disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang menyampaikan hadis musalsal kepada muridnya atau orang yang diberikan ijazah, keadaan, bentuk, serta situasi harus sebisa mungkin diupayakan sama persis sebagaimana ketika Rasul pertama kali menyampaikan hadis tersebut. Salah satunya hadis musalsal bil awwaliyah yang pertama, yang dalam hal ini Imam Nawawi Al-Bantani mendapatkan ijazah dari guru beliau Sayyid Ahmad Al-Mursifi Al-Misri yang sanadnya bersambung sampai kepada Abdullah bin Amr bin As yang langsung mendapatkan hadis tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut hadis musalsal bil awwaliyah? Musalsal ini banyak. Ada musalsal bil awwaliyah, ada musalsal bil qiraah atau bit tilawah, ada hadis musalsal inni uhibbuk, namanya hadis musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal atau hadis yang berantai dari segi sanad dan situasi penyampaian hadis ini, yang salah satunya adalah hadis musalsal bil awwaliyah. Kenapa disebut bil awwaliyah? Karena memang hadis ini umumnya oleh para ulama salaf senantiasa selalu menjadi hadis yang tergolong hadis yang pertama kali disampaikan ketika membuka sebuah majelis ilmu. Maka permulaan itu bahasa Arabnya awal, sehingga hadis yang tersebut memiliki sifat bil awwaliyah. Dimanapun ulama-ulama salaf tempo dahulu, bahwasanya ulama mutaqaddimin, ulama-ulama panutan kita ketika membuka sebuah majelis menyampaikan sebuah ilmu baru, maka beliau terlebih dahulu sebelum akan menyampaikan isi daripada ilmu itu, beliau akan terlebih dahulu menyampaikan kepada murid dan para hadirin, para mustami'in yang ikut hadir mempelajari atau belajar ilmu tersebut, beliau akan terlebih dahulu menyampaikan hadis hadis musalsal bil awaliyah, yaitu hadis yang berbunyi ar-rahimu yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Satu riwayat membaca dengan yarhamkum dijazm yarhamnya, riwayat yang lain membaca dengan tetap dirofa yarhamu. Menurut tinjauan nahwu keduanya bisa saja. Jika dibaca jazm maka yarham berarti menjadi jawab daripada tolab irhamu man fil ard. Tetapi apabila menjadi yarhamu dibaca rofa, maka dia tidak disetatuskan sebagai jawab daripada tolab, merupakan jumlah baru yang bersifat jumlah du'aiyah. Maka tidak ada ilat, tidak ada amil yang kemudian menjazmkan. Mengapa? Karena dia tidak menjadi jawab, melainkan jumlah baru yang disebut dengan jumlah du'aiyah. Nah, tetapi sebagian ulama pun berbeda pendapat mana yang lebih baik, yarham atau yarhamu. Baik, sebelum kita masuk ke situ, kita akan langsung membahas hadis ini, bahwa ini hadis yang musalsal bil awaliyah, pertanda bahwa hadis ini sanadnya betul-betul valid, betul-betul sahih, betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Hadis ini hadis yang sangat masyhur di kalangan para pecinta ilmu dan para pecinta kelembutan dan akhlakul karimah. Apa? Hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fis sama irhamu man fil ard yarhamkum yang man fis sama.
orang-orang yang berkasih sayang, maka itulah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara dan syarat yang paling utama untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan mengamalkan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah orang-orang yang ada di muka bumi, makhluk yang ada di muka bumi, maka niscaya yang di langit pun akan mencintaimu, yaitu Allah dan segenap makhluk langit yang jumlahnya tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Bahwa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang di hatinya pun terdapat rahmat dan kasih sayang. Rahmat dalam bentuk apa? Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, senantiasa bertoleransi terhadap keburukan dan kekurangan orang lain. Dia tidak pernah menghakimi kekurangan orang lain selayaknya seolah-olah dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai juru adil. Tidak. Tetapi sebelum dia mengadili orang lain, dia akan mendahulukan rasa maaf untuk kesalahan yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Maka memaafkan ini bentuk daripada rahmat, bentuk daripada kasih sayang. Bagaimana mungkin orang yang di hatinya tidak memiliki stok rahmat, Allah akan memberikannya rahmat. Maka itu seperti hal sesuatu yang tidak nyambung. Jaka sembung makan kedondong, tidak nyambung dong. Nah, jadi kalau kepingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat utamanya, ayo bersifatlah rahmat dulu kepada segenap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa kita tidak hanya wajib menyayangi dan dianjurkan menyayangi makhluk-makhluk Allah yang berupa manusia, tidak, tetapi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi, yaitu manusia dan segala jenis binatang yang mana binatang itu memang tidak dianjurkan oleh syariat untuk dibunuh. Karena apa? Memang ada beberapa binatang yang di dalam syariat dianjurkan untuk dibunuh ketika kita menemui binatang itu. Salah satunya apa? Ya al-fawasikul khamas, binatang-binatang yang merugikan seperti mungkin tikus, hewan pengerat. Kemudian hewan-hewan yang mengancam nyawa manusia, mungkin dia memiliki racun, mungkin dia memiliki bisa atau memiliki kecenderungan untuk memangsa makhluk hidup yang lain, seperti mungkin ular atau mungkin kalajengking atau mungkin kelabang dan lain sebagainya. Itu termasuk hewan yang memang dianjurkan untuk dibunuh, termasuk dalam pendapat ilmu fikih adalah semut api, yang mana kalau sampai dibiarkan akan membahayakan manusia. Nah, selain binatang-binatang yang memiliki potensi bahaya seperti itu, sesungguhnya kita pun diperintah untuk berkasih sayang kepada makhluk selain binatang yang membahayakan itu tadi. Mungkin seperti kepada kucing. Ayo kita koreksi, apakah di rumah kita banyak kucing. Ketika kucing mungkin memenuhi rumah kita, berkeliling, gelibat-gelibet di kaki kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita bersikap kasih sayang? Ketika ada sisa makanan, mungkin bisa kita berikan kepada kucing itu, atau mungkin banyak terjadi ada kucing kita temukan kulitnya sudah terkelupas karena disiram air panas. Ada kucing yang kepalanya berdarah karena dilemparkan oleh orang yang memiliki rumah yang mana kucing itu masuk ke dalam rumah itu. Maka kalau dengan yang tidak berakal saja kita ini tidak berkasih sayang, maka bagaimana mungkin kita bisa sanggup disebut dengan manusia yang pantas disebut manusia yang berakal? Mengapa? Karena tidak ada yang menjamin rezeki kucing itu selain dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang ini hewan yang tawakalnya ngalah-ngalahin manusia. Kenapa? Kalau kita manusia bisa punya usaha. Kenapa? Manusia dibekali ilmu, akhirnya bisa sekolah, bisa ngelamar pekerjaan, bisa memilih profesi, bisa memilah akan mencari rezeki dari mana. Tetapi binatang tidak dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang tidak diberikan akal sebagai tempat atau wadahnya ilmu. Beda dengan kita manusia, kita diberikan bekal ilmu. Di situ afala tatafakkarun, kita diminta untuk berfikir. Wa fi dzalika laibratul liulil albab. Maka keadaan kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu setidaknya menjadi pelajaran buat kita bahwa kita harus berkasih sayang dengan makhluk yang lemah. Siapa makhluk yang lemah? Makhluk yang secara kelengkapan penciptaan tidak sesempurna kita. Siapa? Binatang. Binatang hanya dibekali nafsu. Binatang tidak dibekali dengan akal. Binatang tidak dibekali dengan hati. Tetapi manusia yang ketika sudah dibekali akal tetapi tidak menggunakan akalnya dengan baik, terlebih tidak menggunakan hatinya dengan cara yang terbaik, maka sayakunun nasu adzalla min syatih. Suatu saat akan datang sekelompok manusia, akan hadir zaman di mana pada saat itu sekelompok manusia adzalla min syatih, akan lebih hina daripada kambing.
Di mana kita pernah lihat, mungkin kambing tidak pernah kita temukan kambing membunuh anaknya sendiri. Kita tidak pernah melihat mungkin kambing menyiksa, menzalimi anak-anaknya sendiri. Tidak pernah kita temukan kambing ketika induk kambing melahirkan anaknya dibuang ke sampah atau ke selokan atau ke got atau ke WC. Sementara di zaman akhir ini kita sering melihat, kita ada orang yang menemukan bayi di tempat kotor, di tempat sampah. Maka menunjukkan manusia yang melakukan tindakan seperti itu adzalla min syatih, maka dia adalah termasuk manusia yang menurut dalil ini adalah manusia yang memiliki kehinaan lebih rendah daripada derajat seekor kambing yang jangankan iman, hati, akal saja tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kita dengar cerita banyak wali yang terkadang berjalan dengan sangat hati-hati, sehingga suatu hari ketika beliau berjalan menyandung serumpun rumput, dan akhirnya rumput itu tercerabut oleh sebab sandungan kakinya. Wali itu menangis. Mengapa? Karena dia merasa tidak berhak, yang seharusnya rumput ini dibiarkan hidup di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab kelalaiannya tercerabut oleh sebab kakinya yang tidak berhati-hati. Wali ini menangis. Kenapa bisa menangis? Karena di hati seorang wali terdapat kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memandang jenis. Maka pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Seringkali kita tidak melakukan seperti itu. Kita baru berkasih sayang kepada orang yang baik kepada kita, kepada guru kita, kepada orang-orang soleh kita bisa kasih sayang. Mungkin itu sebuah kebaikan, tetapi hakikatnya itu suatu hal yang biasa. Ibarat begini. Anda ketika disuguhkan kepada baju baru dan baju yang sudah lusuh, kita akan menjadi sebuah kewajaran kalau baju yang baru, baju yang mahal, baju yang bagus akan kita sayangi. Tetapi untuk sayang kepada baju yang lusuh, yang sudah buruk, bakso Palembang sudah buruk, sama dengan kita menyayangi terhadap baju yang masih bagus. Ini suatu hal yang sangat sulit bagi kita. Maka disinilah ujian bahwa untuk menjadi orang yang memiliki kasih sayang di dalam hati, adil kepada semua makhluk dalam bentuk kadar kasih sayang, itu bukanlah hal yang mudah, melainkan hal yang sangat sulit. Tetapi kebalikannya, terkadang kepada orang-orang yang ahli maksiat, kita merasa segan, kita bisa sopan, kita bisa hormat, melebihi kepada yang seharusnya kita sayangi. Terkadang ada beberapa orang menghormati orang lain karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya. Menghormati orang lain, memuliakan orang lain, kalau datang orang kaya, bosnya seumpama dia berdiri untuk menghormati. Tetapi ketika datang seorang soleh atau seorang ulama, dia bersikap cuek dan acuh tak acuh. Di sini adalah keterbalikan. Di sini adalah hal yang tidak pas dan tidak pada tempatnya. Sehingga kasih sayang inilah yang selalu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membawa syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Sampai-sampai bukan hanya Rasul, bahkan para sahabat di kiri kanan Rasul ketularan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di hatinya pun memiliki kasih sayang kepada sesamanya. Sehingga kita sering dengar Nabi Muhammad sangat mencintai binatang, sangat mencintai kucing. Karena di hatinya ada kasih sayang, maka yang di langit pun akan menumpahkan kasih sayang. Dengan cara apa? Yang di bumi akan dibuat tunduk kepada beliau. Sehingga dikatakan dalam sebuah bait syama'il Muhammadiyah, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matatha'aba aslan fi madad dawami minhud dawabu falam tahrab, minhud dawabu falam tahrab. Nabi itu kalau masuk hutan berburu atau apapun bentuknya, bertemu dengan hewan, baik itu hewan buas ataupun hewan yang biasa-biasa, bukan merupakan hewan buas, itu falam tahrab, hewan itu akan langsung tunduk, manut, minta alam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena yang dilihat oleh binatang itu adalah kasih sayang di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah ilhamkan kepada binatang itu pun untuk bersikap kasih sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada singo, kalau kita lari ngiprit
sampai terkencing-kencing, kalau terjingok ada singo, ada ular kobra. Kalau Rasulullah tidak, justru hewan itu yang akan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar beliau bersabda dalam hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tetapi dalam mencintai, memiliki kelembutan hati, berkasih sayang pun tetap ada batasnya. Tempo hari pernah saya sampaikanlah, israfa fil khair, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam hal yang walaupun kelihatannya baik. Wala khaira fil israf. Mengapa? Karena di dalam sifat atau perilaku yang berlebih-lebihan tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan di dalam perilaku yang berlebih-lebihan. Maksudnya terkadang kita ini nak nunjukkan kasih sayang tapi lebay. Sampai-sampai doanya ini terlalu lebay, berlebihan. Berkata, ya Allah, aku minta kepadamu ampuni seluruh kaum muslimin, ampuni dosanya seluruh kaum muslimin. Maksudnya dia meminta ampun daripada dosa seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ini menurut ulama, justru doa seperti ini adalah doa yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita seolah-olah menafikan bahwa Allah telah menciptakan surga dan neraka. Kalau seluruh kaum muslimin dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah ada neraka yang akan dimasuki oleh orang yang beriman. Tidak ada neraka yang di dalamnya adalah orang-orang muslim yang bermaksiat. Mengapa? Karena maksiatnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah tetapkan bahwa di kalangan umat Nabi Muhammad ada yang syaki, ada yang sa'id, ada yang nanti celaka dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang sa'id, beruntung, selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa, Allahumma ghafir li jami'i dzunubil muslimina ammah, misalnya seperti itu, ya Allah ampuni semua tanpa terkecuali dosanya kaum muslimin, maksudnya kita menghabiskan istighraq, menghabiskan seluruh dosa tanpa terkecuali, maka ini tidak diperbolehkan. Dan satu hal yang sebenarnya di dalam kitab tadi sudah kita baca, mukhalif linususis syar'i, bertentangan dengan nas-nas syariat. Mengapa? Ayo kita bahas ini. Pertama, Allah memiliki rasul yang paling utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara khususiyah Rasulullah yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain adalah syafaat. Nabi itu istahaqqa bisyafa'ah. Nabi itu yang paling berhak untuk dapat menolong umat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umat Nabi Muhammad semua dosanya sudah bersih, lalu apakah ada gunanya Allah menciptakan syafaat yang diberikan kepada haknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka syafaat menjadi tidak berguna. Padahal di hadis yang lain, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan di jalur-jalur hadis yang lain juga banyak disampaikan apa? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu aku peruntukkan nanti, kata Rasul, li ahlil kabairi min ummati, untuk umatku yang memiliki dosa-dosa besar. Lah, kalau dosanya sudah bisa diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kata guna syafaat. Itulah kenapa ketika ada doa seperti khatib ketika khutbah kedua berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini jangan dimaknai bahwa yang dimaksud adalah dosa keseluruhan tanpa terkecuali, tetapi yang dimaksud adalah diampuni sebagian dosanya. Moga-moga sebagian besar dosa untuk satu kelompok, dan sebagian dosa yang lain untuk kelompok yang lain diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pasti harus disisakan beberapa dosa yang nantinya akan dihisab dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti yaumul hisab, pada saat yaumul mizan, pertimbangan amal di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ nanti akan dipilah orang-orang yang tekor, dosanya ternyata melampaui daripada kebaikannya, maka dia nanti akan masuk ashabus shimal. Nah, orang-orang yang kebaikannya lebih banyak daripada dosa dan keburukannya akan masuk kepada ashabul yamin. Di dalam surat Al-Qari'ah contoh, faman khaffat mawazinuhu fahuwa faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada
daripada amal keburukannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia oleh Allah akan diberikan kehidupan di akhirat dengan kehidupan yang radiyah. Kehidupan yang menyenangkan, yang serba nyaman, menggembirakan. Kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang memang timbangan amalnya lebih ringan daripada timbangan keburukan dan dosanya, maka fa ummuhu hawiyah, dia harus ditempa dulu, dicuci di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada saat umat Rasulullah ini seharusnya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan merintih meminta tolong kepada Rasulullah sebagai junjungannya. Disitulah akan berlaku isi hadis, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku aku peruntukkan untuk umatku yang memiliki dosa-dosa yang besar. Maksudnya apa? Dosa besar tetapi masih berkemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa, mohon maaf, seperti dosa riba, seperti dosa melakukan mabuk, minuman keras, khamr, obat-obatan terlarang. Ini dosa besar. Tetapi ketika ada keseriusan di dalam hatinya memohon ampun kepada Allah, meminta syafaat Rasulullah dengan meniti jalan syafaat itu. Contoh, dia adalah orang yang ahli berbuat dosa besar, tetapi lisannya pun ahli bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk siapa? Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda lagi kalau dosa besar itu dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Apa? Dosa yang menyebabkan dicabut imannya oleh Allah, syirik, menyekutukan Allah, murtad, mempermainkan ayat-ayat Allah, mengingkari kewajiban daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak masuk kepada orang yang berhak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia berdoa yang mungkin ini kebaikan, tetapi berdoanya ini berlebihan tanpa melihat sunnatullah. Contoh, dia melihat tetangganya yang sangat miskin, tidak memiliki apa-apa, kaum papa, tidak memiliki apa-apa, miskin, banyak utang, rumah reot hampir rubuh, anak sakit-sakitan, jarang makan. Kemudian ada tetangganya yang baik, di hatinya mungkin maksudnya ingin bersikap rahmat dan kasih sayang. Dia berdoa, ya Allah, berikanlah kepada tetanggaku yang fakir ini uang 100 dinar. Ini kelihatannya baik, tetapi doa seperti ini perlu dikoreksi. Ya Allah, berikan tetanggaku yang fakir uang 100 juta supaya tidak pernah fakir lagi selamanya. Ini juga perlu kita koreksi. Pertama, doa memintakan uang untuk orang yang fakir, uang yang sangat banyak, perlu dikoreksi. Mengapa? Karena sesungguhnya tidak akan datang rezeki 100 dinar, tidak akan datang uang 100 juta kalau tanpa sunatullah. Apa sunatullah? Wasilah, media untuk mendatangkan rezeki itu. Gitu. Kita berdoa kepada Allah untuk supaya tetangga kita tadi dikasih uang 100 juta, sedangkan kenyataannya orang itu tidak memiliki apapun untuk menjadi wasilah, menjadi alasan, menjadi penyebab datang uang 100 juta itu. Ini tidak boleh. Seharusnya yang kita lakukan apa? Ya Allah, mudahkanlah rezeki untuk tetanggaku, bisa lagi ditambah, dan datangkanlah kekuatan dan kemampuan kepadanya untuk mendapatkan rezeki darimu yang berlimpah. Sehingga cara kita berdoa kalau punya tetangga nganggur, ya Allah, mudahkan dia untuk mendapatkan pekerjaan, yang mana pekerjaan itu akan menjadi alasan untuk menggapai rezekimu yang berlimpah, ya Allah. Ini yang benar. Tetapi berdoa memohon sesuatu tanpa memandang sunnatullah, tanpa memandang wasilah perantara yang wajib ada di dalam satu hal yang wujud di dunia ini. Karena sekali lagi kita di dunia ini dibatasi oleh hukum yang disebut dengan hukum kausalitas. Hukum ada penyebab, ada akibat. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, tidak akan ada hujan kalau tidak ada angin dan mendung, seumpama seperti itu. Tidak ada kenyang kalau tidak makan, tidak ada badan yang segar kalau tidak pernah tidur. Nah, ini adalah hukum yang memang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya di muka bumi. Salah satu hikmahnya apa? Allah pun mengajarkan kepada kita bahwa semua itu berproses, sehingga Allah di dalam Al-Qur'an itu menciptakan langit dan bumi pun tidak langsung kun
fayakun, jadi sekejap, tidak. Tetapi apa? Fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit bumi 6 hari, bukan berarti Allah tidak mampu menciptakannya sekejap, tidak, tetapi mengajarkan kepada makhluk bahwa kita diminta untuk bersabar dan berproses sembari berikhtiar, berbarengan dengan itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran bagi kita dari Al-Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa kita harus realistis di dalam hidup. Apa yang kita lakukan harus masuk akal. Jangan berharap sesuatu yang merupakan angan-angan semu. Karena tulul amal, terlalu panjang angan-angan tanpa ikhtiar dan tanpa tindakan yang realistis, tanpa sesuatu yang nyata yang kita lakukan, maka itu adalah tulul amal. Itu sama dengan al-amani, angan-angan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin pinter tapi tidak galak belajar. Ya Allah, pinterkan aku, ya Allah, berikan aku ilmu yang banyak yang barokah, tapi disuruh ngaji online tidak pernah mau, disuruh datang ke majelis taklim tidak pernah mau. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, tapi siang-siang bulan Ramadan minum es. Ini doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menentang syariat. Menentang syariat. Semua pasti ada sebab dan akibat. Sehingga mari kita berdoa untuk minta diampuni dosa kita kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bersamaan dengan itu kita meminta kepada Allah diberikan kemampuan dan kekuatan taufik untuk menggapai kebaikan, yang mana kebaikan itu akan menjadi penyebab, menjadi alasan utama dihapuskan dan diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin bisa dipahami pemahaman yang sederhana. Dan ini hadis ini musalsal bil awaliyah, di dalam permulaan majelis ilmu, pembahasan ilmu. Ulama-ulama salaf pendahulu kita seringkali menyampaikan ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Mengapa? Karena sebenarnya, mohon maaf, kita semua sudah sering diajarkan bahwa yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah sesungguhnya bukan amal kita. Ini sudah masyhur di mana-mana disampaikan. Apa? Tapi kasih sayang Allah. Dan permasalahannya, kasih sayang Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang di hatinya tidak berkasih sayang kepada makhluk Allah. Apa kasih sayang? Al-ihsan. Bersikap baik, memperlakukan makhluk Allah yang lain dengan baik, maka Allah pun akan memperlakukan dia dengan baik. Rahmatullah qaribun minal muhsinin, karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berperilaku baik kepada siapapun, bukan hanya kepada sesama orang baik. Maka dikatakan khairun nas man ahsana man asa'ahu. Sebaik-baik manusia orang yang justru bisa berbuat baik bukan kepada orang yang sama-sama baik, tidak, tetapi khairun nas man ahsana man asa'ahu. Orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat jahat kepadanya, berperilaku buruk kepadanya. Ada orang yang senantiasa mencacinya, dia tetap ramah dan sopan, memaafkan dari hatinya. Ada orang yang senantiasa menzaliminya, tapi dia tetap berlaku adil kepada orang itu. Ada orang yang senantiasa membohonginya, dia tetap berkata jujur kepada orang itu, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini adalah sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memiliki sifatnya Rasulullah, maka niscaya kita akan dibarengkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwa kita mencintai Rasul adalah kita mencintai perilaku Rasul, yang salah satu keutamaan perilaku daripada Rasul yang paling utama, poin utamanya adalah berkasih sayang kepada umat. Berarti kalau kita mampu berkasih sayang kepada umat Rasul, kita dianggap mencintai Rasul. Almar'u ma'aman ahab, maka seseorang nanti di akhirat akan dikelompokkan Allah, dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau yang dicintai Rasul, maka akan dikelompokkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Intaha qaulul musannif. Ru'ya al-Ghazali, ru'ya dimimpikan. Siapa al-Ghazali? Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi. Fin naumi, di dalam tidur. Ada seseorang memimpikan Imam Ghazali radhiyallahu an ketika beliau sudah wafat. Faqila, maka dikatakan lahu kepada al-Ghazali, ma, terhadap apa, fa'ala telah melakukan siapa, Allahu Allah,
Siapa Allahu? Allah bika, denganmu. Faqala, maka menjawab siapa Al-Ghazali, auqafa, telah meletakkan, mendudukkan, menempatkan siapa Allah ni kepadaku, baina yadaihi, di antara sisi Allah, dua sisi Allah Subhanahu wa taala. Baina yadai ini tidak diartikan secara hakikat, tapi ini bahasa majaz. Bukan berarti Allah punya sisi kanan, punya sisi kiri, tidak, tetapi maksudnya dia diletakkan di hadirat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata siapa Allah li kepadaku, bima, dengan apa, qaddamta, telah melakukan siapa engkau, alayya, atasku. Fasirtu, maka menjadi siapa aku. Ini Imam Ghazali berkata, fasirtu, maka menjadi siapa aku, itu azkuru, mengingat siapa aku, a'mali, terhadap beberapa amalku. Faqala, maka berkata siapa Allah, lam aqbal, tidak menerima siapa aku terhadap amal. Wa inna ma qabiltu, bahwasannya hanya menerima siapa aku, minka, darimu, zata yaumin, di suatu hari. Di suatu hari nazalat, yang turun dzubabatun, lalat ala midadi qalamika, di atas tinta penamu, litasyraba, supaya meminum dzubabah, minhu, dari qalam. Wa anta, halnya adapun kamu, itu taktubu, menulis siapa kamu. Fatarakta, maka meninggalkan siapa kamu, alkitabata, terhadap menulis, hatta akhadat, sehingga mengambil dzubabah, hadzaha, terhadap bagiannya dzubabah. Rahmatan, karena sayang, biha, dengan dzubabah. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Allah taala, amdu, melanjutkanlah siapa kalian para malaikat, bi abdi, dengan hambaku, ilal jannati, kepada surga. Nah, ini menunjukkan suatu saat salah satu murid Imam Ghazali radhiyallahu an bermimpi tentang Imam Ghazali di saat Imam Ghazali telah wafat, meninggal dunia. Ketika itu di dalam mimpi murid tersebut, murid itu melihat Imam Ghazali, kemudian menyempatkan untuk bertanya kepada Imam Ghazali radhiyallahu an, wahai Imam Ghazali, di mana kamu sekarang? Di mana kamu sekarang? Dijawab oleh Imam Ghazali, aku sudah ditempatkan Allah di sisi Allah yang mulia. Ditanya, loh, apa kira-kira yang menyebabkan engkau bisa ditempatkan begitu mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Ghazali bercerita, pada saat itu Allah bertanya kepadaku, bima qaddamta alayya, apalah kira-kira wahai Ghazali yang telah engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan tempat yang mulia ini di sisiku. Imam Ghazali langsung menyebutkan dan mengingat amal-amalnya. Imam Ghazali adalah ulama yang sangat soleh, menjadi rujukan ulama-ulama salaf. Maka beliau mendapat julukan yang sangat tersohor yang disebut dengan Hujjatul Islam. Beliau memiliki karya tulis yang sangat fenomenal, yang sampai hari ini di mana-mana jutaan manusia masih mengkajinya, yaitu Kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang berisi tasawuf, akhlak, dan juga fikih Syafi'iyah. Beliau adalah ulama yang dalam dunia tasawuf sangat menjadi panutan, sehingga kita ketahui bahwasannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam tasawufnya adalah berkiblat salah satunya kepada Hujjatul Islam, Imamuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sehingga kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pengertiannya adalah pertama, dalam bidang akidah, mereka kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti akidah yang dikumpulkan dan digariskan oleh dua imam besar, yaitu imam yang disebut dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian di dalam bidang fikih mengikuti satu daripada 4 mazhab secara konsisten. Apa 4 mazhab? Yaitu mazhab pertama, mazhabnya Nu'man bin Sabit al-Hanafi. Yang kedua, mazhabnya Al-Imam Malik bin Anas atau biasa kita sebut dengan mazhab Maliki. Yang ketiga, mazhab yang mayoritas diikuti oleh muslimin di Indonesia, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhabnya
Muhammad, manhajnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah madhabnya Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal atau biasa kita masyhur kita kenal dengan sebutan madhab Hambali. Konsisten mengikuti satu daripada 4 madhab, tetapi juga tidak terlalu fanatik. Ta'assub tidak boleh, talfik harus dihindari. Ta'assub terlalu fanatik, talfik terlalu bebas mencampur adukkan madhab, itu juga harus dihindari. Maka kita harus konsisten, kecuali dalam beberapa hajat mendesak dan kebutuhan, maka boleh kita mengambil daripada pendapat madhab yang lain, yang tidak lain fungsinya adalah untuk tashilan lil ibadah, memudahkan daripada ibadah. Jangan sampai bertindak ta'anut juga tidak boleh. Terlalu fanatik akhirnya mempersulit masalah hukum, itu juga tidak disenangi di dalam agama. Kemudian dalam bidang tasawuf kita menganut 2 imam. Yang pertama Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Dalam satu pendapat yang lain, salah satunya di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Kiai Hasyim Asy'ari, ditambah lagi dengan satu imam yang masyhur banyak sekali diikuti oleh orang-orang di Indonesia. Siapa? Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yang mendirikan Thariqah Syadziliyah. Nah, Imam Ghazali panutan dalam tasawuf kita. Ketika di mimpi ditanya, ternyata amal-amal beliau tidak ada gunanya. Kata Allah, lam aqbalha. Ghazali, jangan sombong. Semua amalmu itu tidak aku terima. Tetapi justru yang menyebabkan engkau selamat mendapatkan kedudukan yang dimulia ini bukan karena amal-amalmu, tapi karena rahmat kasih sayang. Apa? Ketika suatu hari ada seekor lalat yang menghampiri mata penamu, yang di mata pena itu terdapat tinta, sedangkan engkau sedang menulis kitab. Lalat hinggap di ujung penamu, lalu engkau terdiam karena tidak mau mengganggu lalat itu yang sedang minum karena haus. Maka engkau membiarkan lalat itu meminum tintamu sampai dia merasa kenyang dan kemudian terbang dengan sendirinya. Dan itu kau lakukan semata-mata rahmatan, karena kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlakulah hadis irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Allah berkata kepada malaikat, amdu bi abdi ilal janda. Bawa teruskan, bawa lanjut, lewat. Ini bawa ini hambaku Ghazali ini ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena rahmat, sehingga kita semua tidak ada yang pernah tahu dengan apa, dengan kebaikan yang mana kita nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kebaikan sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Walaupun ada satu cuil remah roti, sebintik debu, di mana di situ kita melihat ada semut yang sedang kebingungan mencari makanan, jangan kau abaikan itu. Bisa jadi satu bintik remah roti itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan abaikan, remehkan, entengkan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena bisa jadi oleh sebab satu dosa itu Allah mendatangkan murka dan menyiksa orang yang berbuat dosa itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga mimpi Imam Ghazali, dan ini juga terjadi salah satunya dalam kitab yang lain, Imam Junaid Al-Baghdadi juga begitu, dimimpikan oleh muridnya mendapatkan surga, tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, wahai Imam Junaid, apa yang menyebabkan engkau mendapat kemuliaan? Apa karena ilmumu? Dijawab Imam Junaid, tidak. Apa yang menyebabkan engkau masuk surga ini karena puasamu, ibadahmu, riyadahmu? Tidak. Tetapi apa kata Imam Junaid? Ma nafa'ani illa rukai'atun fi jawfil lail. Tidak bermanfaat bagiku sedikit pun seluruh amalku yang kau sebutkan tadi, illa rukai'atun, kecuali beberapa rakaat yang ringan. Imam Junaid menggunakan ibarah isim, bukan rakaat tetapi rukai'at. Ini dalam bahasa nahwu berarti isim tasghir, sighat tasghir, fu'ailun, rukai'at. Rokaat yang kecil. Maksudnya apa? Rokaatnya mungkin bacaannya tidak terlalu panjang, mungkin hanya 2 rokaat, 1 salam yang dibaca Fatihah dengan qul huwallahu ahad, tapi didasari dengan hati yang imanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ternyata menyebabkan dia selamat mendapatkan kemuliaan di surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Berhati-hatilah bahwa kita yang seringkali memilih dan memilah kebaikan. Mungkin kita sering membandingkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian pernah sodakoh 1 juta, kemudian tetangganya cuma sodakoh 10.000. Di hatinya kemudian dia merasa 10.000 masih hebat aku 1 juta. Karena belum tentu yang 1 juta yang kita berikan itu yang diterima oleh Allah, dan belum tentu yang 10.000 itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, walau tersenyum di hadapan saudaramu. Sehingga disinilah pelajaran kita pada malam hari ini. Dan insya Allah setelah pembahasan ini kemudian kita akan membahas tentang makalah-makalah yang terdapat di kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum, yaitu lafaz yarhamukum. Bersabda terhadap lafaz yarhamukum itu di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukum, riwayatani, adapun ada 2 riwayat. Al-jazmu, yaitu riwayat yang pertama dibaca jazm, ala annahu, atas sesungguhnya yarhamkum itu jawabul amr, jawabnya amr, seperti yaitu pada lafaz amr atau jawab tolab. Dalam bahasa nahwu ada lafaz sebelumnya mendahului, yaitu irhamu yang merupakan fi'il amr, malah mendahului fi'il amr. Wa ba'da ghairi nafyin jazman i'tamid. Kalau ada jawab jatuh setelah tolab yang bukan nafi, maka jazman i'tamid, kata Imam Ibnu Aqil dalam Imam Abdullah bin Malik dalam kitab Alfiyah, jazman i'tamid, maka peganglah dengan sungguh-sungguh hukum untuk menjazmkan, dengan syarat memang jawabnya tidak menggunakan fa jawab. Jawabnya tidak menggunakan fa jawab, karena kalau jawabnya masih menggunakan fa, hukumnya bisa bukan jazm tetapi bisa menjadi nasab, karena di antara amil nasab adalah fa sababiyah yang menjadi jawab tolab atau jawabnya nafi. Jawabnya nafi. Dan itu pun dengan syarat, itu kan, dengan syarat di akhir bait tadi, wal jazau qad qusid, dengan syarat memang fiil ini diniati sebagai jawab daripada tolab. Kalau tidak diniati sebagai jawab tetapi diniati sebagai jumlah tersendiri, maka dia tidak wajib jazm. Tapi kembali kepada hukum asal fi'il mudhari, irfa' mudhari'an idza yujarradu an-nasibin wa jazimin katas'adu. Dalam kitab Imriti, raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an-nasibin wa jazimin ta'abbada. Alfiyahnya irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas'adu. Sehingga ini dua cara baca dalam hadis ini yang bisa kita terapkan di dalam tinjauan ilmu nahwu. Warraf'u, dan yang kedua bisa juga dibaca rafa, yarhamu. Jadi cara yang pertama dibaca yarhamkum menjadi jawab. Cara yang kedua yarhamu, ala annahu, atas sesungguhnya yarhamu itu jumlah du'aiyatun yang bersifat doa. Sehingga ketika diterjemahkan semoga, berarti Nabi mendoakan orang yang punya kasih sayang kepada makhluk Allah. Jadi ketika diterjemahkan orang-orang yang berkasih sayang, maka Allah pun akan menyayanginya. Maka sayangilah seluruh makhluk Allah yang di bumi. Semoga Allah menyayangi kalian. Semoga makhluk yang di langit akan menyayangi kalian. Kata-kata semoga ini adalah makna daripada jumlah du'aiyah. Jumlah du'aiyah. Wahwa, adapun rafa, ternyata wahwa, adapun rafa itu aula, lebih utama, li'anna du'aahu, karena sesungguhnya doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ghairu mardudin, tidak akan ditolak. Ternyata membaca dengan rafa yarhamu itu lebih utama kata Imam Nawawi daripada membaca dengan jazm. Mengapa? Karena berharap doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doanya Nabi ghairu mardud, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya
Dan semoga kita bisa diberikan Allah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk tetap terus istifadah dalam rangka mengamalkan apa yang menjadi tuntunan kita di dalam orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Di dalam kitab Al-Ala disebutkan wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Kita upayakan setiap hari dalam hidup kita akan senantiasa kita terus menambah kemanfaatan, menambah ilmu, menambah perolehan wawasan yang khususnya tentunya terlebih wawasan yang bersifat ilmu agama, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan tahun ini walaupun terbatasi, tidak bisa berjamaah taraweh, tidak bisa berjamaah tadarus, tidak bisa mungkin mengaji di satu majelis, paling tidak dengan pengajian streaming online ini, Allah tetap memberikan kita pahala yang besar. Kalau ditanya besar mana pahala di satu majelis dengan pahala yang seperti kita pengajian yang seperti kita lakukan saat ini, kembali kepada kaidah fikih al-ajru biqadri ta'ab, as-sawab biqadri ta'ab. Bisa jadi karena mengaji online ini lebih sulit daripada mengaji di satu majelis. Mengapa? Karena banyak yang dikorbankan. Mengorbankan kuota yang semua mengeluarkan uang juga, mengorbankan mungkin ketika di rumah godaannya banyak. Ada TV, ada game, ada film, ada makanan yang enak-enak, tapi itu semua kita sisihkan. Mungkin enak tidur di atas spring bed, di bawah AC, di depan kipas angin. Kita sisihkan semua itu demi untuk mengaji. Maka insya Allah yang berkorban demikian itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah tidak mengurangi manfaat daripada apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, sepanjang hati kita betul-betul ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berdoa siapapun yang mendedikasikan dirinya menjadi wasilah, menjadi pejuang, menjadi suksesor daripada terselenggaranya pengajian online seperti malam hari ini, juga diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga berdoa semoga salah satu operator kita, yakni saudara kita Muhammad Fikri As-Siddiqi, senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesembuhan dengan cepat, segera pulih kembali dengan total sembuh yang sempurna, sehingga bisa kembali berkumpul bersama kita, kembali mendedikasikan dirinya untuk Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, berjuang di dalam rangka untuk melayani umat-umat Rasulullah, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pengajian ini akan terus istimrar, berkesinambungan, baik yang mengaji maupun ustadz-ustadz yang membaca kitab, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum wallahu a'lam bisawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.